Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tendri Damayanti, saya perwakilan dari kelompok 6. Nah, di sini saya ingin memaparkan sedikit materi tentang ASKEP atau asuhan keperawatan pada pasien dengan penyakit asfiksia. Nah, kita masuk dalam laporan pendahuluan. Definisi asfiksia adalah keadaan bayi tidak menangis setelah lahir yang tidak dapat bernafas spontan dan teratur sehingga dapat menurunkan O2 dan makin meningkatkan CO2 yang menimbulkan akibat buruk dalam kehidupan lebih lanjut, menurut Yolanda 2021. Nah, asfiksia neonatorum merupakan suatu kondisi di mana bayi tidak dapat bernafas spontan dan teratur setelah lahir, dikarenakan oleh berkurangnya pasokan oksigen pada sel dan jaringan janin dalam uterus, sehingga mengakibatkan tingginya angka kesakitan dan kematian pada bayi baru lahir, menurut Putri 2019. Nah, menurut lain dari asfiksia neonatorum merupakan kegagalan bayi baru lahir untuk bernapas secara spontan dan teratur sehingga menimbulkan gangguan lebih lanjut yang ditandai dengan hipoksemia atau penurunan pH CO2, hiperkarbia atau peningkatan pH CO2, dan asidosis atau penurunan pH 7 yang mempengaruhi seluruh metabolisme tubuhnya, menurut Camelia dan DKK 2021. Nah, kita masuk dalam patofisiologi. Asfiksia ringan yang terjadi dimulai dengan suatu periode apnoe disertai penurunan frekuensi jantung. Selanjutnya, bayi akan menunjukkan usaha nafas yang kemudian diikuti pernapasan teratur. Pada asfiksia sedang dan berat, usaha nafas tidak tampak sehingga bayi berada pada periode apnoe kedua. Nah, ditemukan pula bradikardi dan penurunan tekanan darah. Di samping perubahan klinis juga terjadi gangguan metabolisme dan keseimbangan asam dan basa pada neonatus. Pada tingkat awal menimbulkan acidosis respiratorik. Bila gangguan berlanjut terjadi metabolisme anaerob yang berupa glikogen tubuh, sehingga glikogen tubuh pada hati dan jantung berkurang. Hilangnya glikogen yang terjadi pada kardiovaskular menyebabkan gangguan fungsi jantung. Pada paru terjadi pengisian udara pada alveoli yang tidak adekuat sehingga menyebabkan resistensi. Nah, selanjutnya kita masuk dalam etiologi, di mana yang pertama faktor ibu atau hipokosia ibu dan gangguan aliran darah fetus. Nah, yang kedua faktor plasenta atau abruption plasenta dan solute plasenta. Nah, yang ketiga ada faktor fetus atau tali pusat menumbang atau lilitan tali pusat. Nah, yang ketiga ada faktor lama atau persalinan lama atau kelainan letak, operasi atau sesar. Nah, yang keempat ada faktor neonatus atau anestesi atau analgetik atau trauma lahir, kelainan kongenital. Faktor lain menyebab asfiksia adalah riwayat antepartum atau meliputi ketuban pecah dini, kehamilan posteren, hipertensi, eklamsi atau preeklamsi, atau cacat bawaan janin. Nah, selanjutnya komplikasi. Komplikasi yang pertama adalah otak, edema otak dan peredaran otak. Yang kedua jantung dan paru, hipertensi pulmonal, persisten pada neonatus atau perdarahan paru, edeman paru. Nah, yang ketiga ginjal, tubulen nokrisosi akut. Nah, yang keempat hiperbilirubinemia. Nah, selanjutnya manifestasi klinik. Diagnosa bayi baru lahir dengan asfiksia neonatorum dapat dilakukan dengan menetapkan nilai apprehensi plus Gimage Active Respiraton atau APGR. Penilaian asfiksia
neonatorum menggunakan skor APGR ditentukan sehingga penata laksanaan pada bayi dapat disesuaikan dengan keadaan bayi. Nah, klasifikasi klinik berdasarkan nilai APGAR atau APGAR. Yang pertama, aspikasi berat atau nilai APGR 0 sampai 3. Yang kedua, aspikasi ringan sedang atau nilai APGR-nya 4 sampai 6. Yang ketiga, bayi normal atau sedikit aspikasi yaitu 7 sampai 9. Nah, yang keempat, bayi normal dengan nilai APGR-nya 10. Selanjutnya, diagnosa keperawatan. Masalah yang lazim muncul. Yang pertama, ketidakefektifan pola nafas. Yang kedua, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan gangguan aliran darah ke alveolar edema, alveoli perfusi. Nah, yang ketiga, resiko ketidakseimbangan suhu tubuh. Yang keempat, resiko sindrom kematian bayi mendadak berhubungan dengan premutaritas organ. Nah, sekarang kita masuk di askepnya atau asuhan keperawatan asfiksia. Yang pertama, kita masuk di pengkajian. Nama Nyonya R, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Bekasi 1 April 2021, nama ayah ibu Tuan S sampai dengan R, pekerjaan ayah karyawan swasta, pendidikan ayah SMA, pekerjaan ibu IRT, pendidikan ibu SMP, alamat nomor telepon Perua Geskon Gading Blok 2 nomor 23. Status kesehatan saat ini, keluhan utama bayi tampak sesak, keluhan tambahan anak lemah dan akrat teraba dingin. Riwayat kehamilan dan persalinan prenatal, jumlah kunjungan Nyonya R mengatakan bahwa ia rutin memeriksa kandungannya ke bidan terhitung lebih dari 4 kali. Bidang atau dokter bidan. Pankes yang didapat Nyonya R mengatakan dulu tidak diajarkan apa-apa. HPHT 16 Agustus 2020, kenaikan berat badan selama hamil 7 kg. Komplikasi kehamilan, tidak ada komplikasi selama kehamilan. Komplikasi obat tidak ada. Obat-obatan yang didapat Nyonya R mengatakan lupa. Riwayat kehamilan dan persalinan natal. Yang awal persalinan tanggal 1 April 2021, lama persalinan 8 jam, komplikasi persalinan tidak ada. Terapi yang diberikan injeksi oksitosin 1 IEM, cara melahirkan seksion atau sesar, tempat melahirkan rumah bersalin, postnatal, usaha napas dengan bantuan, kebutuhan resusitasi. Ibu mengatakan saat bayi lahir tidak segera menangis, dilakukan hisap lendir dan pemberian oksigen. Obat yang diberikan pada saat lahir vitamin K. Pemeriksaan fisik, keadaan umum lemah, kesadaran apatis, tanda-tanda vital, nadi 146 dikali per menit, tekanan darah, suhu 37 Celcius, berat badan saat lahir berat badan 300, saat ini 3000, panjang badan 49 cm, saat ini 49 cm, lingkar kepala 34 cm saat lahir dan saat ini 36 cm. Nah, kita masuk di pengkajian kepala atau leher. Yang pertama, fontanel anterior atau lunak,
sutra sagittalis tetap menyatu. Gambaran wajah simetris dan kulit wajah tampak pucat. Molding tidak terdapat caput, skunden, dan hypalotsumin. Mata terdapat skrat jernih, kunjungtiva agak pucat dan sudah dapat membuka secara sempurna. THT pengkajian pada telinga normal bersih, hidung simetris, sudah dapat bernafas dengan baik. Platum normal, abdomen lunak, lingkaran perut 33 cm dan liver kurang dari 2 cm. Toraks simetris, terdapat retardis derajat 1 dan klavikula normal. Paru-paru, suara napas sama antara paru kanan dan kiri, bersih, tidak terdengar ronchi, cerces maupun wheezing. Bunyi napas terdengar di semua lapang paru. Respirasi spontan RR sampai dengan 42 kali per menit. Jantung SR 146 per menit. Ekstremitas, kelemahan pada ekstremitas atas bawah. Umbilikus sudah lepas. Genital, testis sudah turun ke skrotum dan tidak ada tanda-tanda infeksi. Anus ada, meconium sudah keluar. Spin bifid tidak ada. Kulit warna putih kemerahan, turgor, baik, elastis, lapisan struktural tipis. Nah, sekarang kita masuk di analisa data. Data yang pertama, data subjektif. Ibu mengatakan bayinya hanya diam saja, tidak seperti bayi lain yang menangis keras. Etiologi, perdarahan intracerebral, masalah gangguan pertukaran gas. Nah, data subjektif yang kedua, hasil CT scan, terdapat perdarahan subneural minimal dioptipal, terlihat tidak menangis. Warna kulit cyanosis, TTV 146 kali per menit. Suhu 37 Celcius, RR 42 kali per menit. Data subjektif yang ketiga, ibu mengatakan tangan dan kaki bayinya masih belum kuat gerak sendiri. Etiologi, penurunan fungsi motorik, hambatan mobilitas fisik. Data subjektifnya, pasien mendapatkan fisioterapi general meliputi ekresis dan oral fisioterapi. Data subjektif, ibu mengatakan aduh gimana ini ya, bingung. Data subjektif, ibu tampak cemas dan selalu mendampingi bayinya. Ibu tampak menghindar dan menunda saat didekati. Kondisi umum gelisah, ekspresi sedih, mata sembab. Etiologinya defisit pengetahuan. Masalah resiko shock. Sekarang kita masuk di intervensi keperawatan, diagnosa keperawatan. Diagnosa yang pertama itu gangguan pertukaran gas berhubungan dengan sinosis. Kriteria hasil yang pertama, mendemonstrasikan peningkatan ventilasi dan oksigen yang adekuat. Yang kedua, memelihara kebersihan paru-paru dan bebas dari tanda-tanda distres pernafasan. Yang ketiga, mendemonstrasikan batuk efektif dan suara nafas yang bersih, tidak ada sinosis dan dyspnea atau mampu mengeluarkan sputum. Nah, respiratory monitoring, yang pertama monitor suara napas, yang kedua monitor kelelahan otot diafragma, yang ketiga auskultasi suara napas, yang keempat auskultasi suara paru setelah tindakan untuk mengetahui hasilnya. Nah,
Diagnosa yang kedua, hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan massa otot. Kriteria hasil yang pertama, klien meningkat dalam aktivitas fisik. Yang kedua, mengerti tujuan dan peningkatan mobilitas. Yang ketiga, memverbalisasikan perasaan dalam meningkatkan kekuatan dan kemampuan berpindah. Yang keempat, mempergerak penggunaan alat bantuan mobilisasi. Excretion therapy, ambulation. Yang pertama, konsultasi dengan terapi fisik tentang rencana abulasi sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, dampingi dan bantu pasien saat mobilisasi. Yang ketiga, bantu penuhi kebutuhan ADLSP. Yang ketiga, risiko shock berhubungan dengan defisit pengetahuan. Shock prevention, shock management atau shock prevention. Yang pertama, monitor suhu dan pernapasan. Kriteria hasil, nadi dalam batas yang diharapkan. Yang kedua, irama jantung dalam batas yang diharapkan. Yang ketiga, frekuensi nafas dalam batas yang diharapkan. Yang ketiga, monitor tanda awal shock. Yang ketiga, tetapkan pasien pada posisi super kaki elevasi untuk meningkatkan preload dengan tepat. Implementasi keperawatan. Diagnosa keperawatan. Yang pertama, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan sianosis. Implementasi 1, memonitor respirasi dan status O2. Yang kedua, mengauskultasi suara napas. Yang ketiga, mengauskultasi suara paru setelah tindakan untuk mengetahui hasilnya. Yang keempat, melakukan fisioterapi dada jika perlu. Evaluasi SOAP-nya. Yang S, ibu mengatakan bayinya masih lemah, belum dapat menangis seperti bayi pada umumnya, belum dapat menyusui. O-nya, kondisi umum lemah. Warna kulit sinosis, respirasi normal, TTV nadi 138 kali per menit, suhu 36,5 Celcius 45 kali per menit. Masalah belum teratasi. Yang kedua, hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan massa otot. Yang pertama, mengonsultasikan dengan terapi fisik tentang rencana abulasi sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, mendampingi dan bantu pasien saat mobilisasi. Yang ketiga, membantu penuh kebutuhan ADLSPS. S-nya, ibu mengatakan kedua tangan dan kaki bayinya masih sangat lemah pada sudah dilatih. O-nya, kondisi umum lemah, kekuatan otot pasien masih sangat lemah, ruang terbatas, masalah belum teratasi. Lanjutkan intervensi. Yang ketiga, resiko shock berhubungan dengan defisit pengetahuan. Yang pertama, memonitor suhu dan pernapasan. Yang kedua, memonitor tanda awal shock. Yang ketiga, menempatkan pasien pada pasien supine kaki elevasi untuk peningkatan preload dengan tepat. S-nya, ibu mengatakan saya bingung harus bagaimana ini. O-nya, kondisi umum gelisah, masalah teratasi. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.